Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Kejadian 39 ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku yang terkasih, di masa-masa akhir seperti saat ini, kita harus semakin meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Jangan pernah main-main dengan ibadah kita. Jangan pernah main-main dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus membuat keputusan yang tegas, memilih untuk taat atau tidak taat, memilih untuk hidup benar atau tidak benar. Kaki kita tidak dapat berdiri di antara keduanya atau jalan tengah. Ini sama artinya dengan berkompromi. Matius 7 ayat 13 hingga ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Jelas sekali dari perkataan Tuhan ini, hanya ada dua jalan, yaitu jalan yang sesak dan jalan yang luas. Sekalipun kita sudah memilih jalan kehidupan, yaitu jalan yang sesak, jalan yang sempit, tetapi Tuhan ingin tahu kesungguhan kita dalam mengiring akan Dia. Karena itu, jangan terkejut bila Tuhan menguji kita. Seperti Yusuf, meski ia sudah mendapat mimpi dari Tuhan bahwa ia akan menjadi pemimpin di Mesir, tapi ia tidak luput dari ujian. Saat bekerja di rumah Potifar sebagai budak, Yusuf beroleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga ia selalu berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Sehingga akhirnya ia mendapat kasih dari tuannya itu dan diberi kuasa di rumah Potifar. Sepertinya semua berjalan tanpa masalah, tetapi sesungguhnya Yusuf sedang dibentuk karakternya oleh Tuhan secara tahap demi tahap. Dari seorang pemuda, Yusuf kini telah bertumbuh menjadi seorang pria yang tampan, laki yang gagah dengan moral yang teguh dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Saudara, keteguhan moral inilah yang membuat Yusuf berhasil lulus dari ujian ketika istri Potifar merayunya, walaupun akibatnya ia harus masuk di jeruji besi dalam penjara sekalipun tidak bersalah sama sekali.
Sekarang ini pun setiap orang percaya juga diperhadapkan dengan persoalan seperti Yusuf, meski dalam versi yang berbeda. Bagaimana sikap kita? Memilih untuk berbuat dosa atau taat kepada firman Tuhan sekalipun banyak konsekuensi, banyak resikonya. Ingat, tetaplah taat apapun situasinya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku, Tuhan, datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami mendengarkan firman Allah hari ini, kami bersyukur dan puji Tuhan karena kami diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu melalui jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Hari ini kami datang kepada Tuhan dan memilih untuk taat yang akan membawa kami menuju jalan kehidupan, jalan yang akan membawa kami untuk menikmati mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya dalam mengiring akan Tuhan, kami tidak main-main. Kami tidak main-main dalam ibadah kami. Kami tidak main-main dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami melakukannya dengan sukacita, dengan ketulusan, bukan untuk memperoleh sesuatu, tapi karena kami telah memperoleh begitu banyak berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk peringatan Tuhan ini, untuk pernyataan Tuhan ini yang membawa kami untuk melekat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Berputar
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.